Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elves Taufik Rahman dan teman saya Muhammad Fahmi Rizky dari kelompok 8 X MIPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan mind mapping tentang laporan hasil observasi yang bisa disingkat LHO. Nah, yang pertama ada pengertian LHO. Observasi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam penelitian. Observasi berarti memperhatikan dan mengamati. Hasil pengamatan itu dituang dalam laporan atau teks hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dalam kurung LHO adalah suatu teks yang berfungsi untuk laporan penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi dalam kurung mengamati suatu objek. Nah, yang kedua, ada tujuan dan fungsi penulisan LHO. Tujuan teks laporan hasil observasi, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuan yang lainnya yaitu yang pertama, untuk penelitian, yang kedua, untuk memberikan informasi terbaru, yang ketiga, untuk mengatasi suatu persoalan, yang keempat, untuk menemukan teknik atau cara terbaru, yang kelima, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keenam, untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Yang ketujuh, untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya, yang pertama, sebagai bahan penelitian. Yang kedua, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Yang keempat, sebagai dokumentasi suatu objek atau kegiatan. Yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Yang keenam, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, yang ketiga ada struktur teks LHO. Struktur teks LHO dibagi tiga. Yang pertama, itu ada pernyataan umum dalam kurung klasifikasi, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan diamati, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua, ada deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat, yaitu berisi kesimpulan berupa fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Nah, yang keempat ada ciri-ciri LHO. Yang pertama, isi yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang keempat, objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. Yang kelima, memerinci objek atau hal secara sistematis dan dari sudut ilmu dalam kurung definisi, klasifikasi, jabaran, ciri objek. Yang keenam, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketujuh, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedelapan, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang kesembilan, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang kesepuluh, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Yang kesebelas, disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot, maupun susunannya logis. Yang ke-12, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Nah, yang kelima, ciri bahasa LHO. Yang pertama ada kata serta verba dan nomina. Yang kedua ada afikasi. Yang ketiga ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang kelima menggunakan kata kerja. Yang keenam penggunaan konjungsi. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penulisan LHO. Yang pertama, tentukan tema kegiatan observasinya terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan tujuan observasinya.
Yang ketiga, melakukan proses observasi. Yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Yang kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Yang kedelapan, membuat simpulan hasil observasi. Saya Muhammad Fahmi Rizky akan mempresentasikan contoh LHO berjudul pohon kelapa. Pada paragraf pertama, pohon kelapa Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Di paragraf pertama ini termasuk dari pernyataan umum. Lalu di paragraf kedua, kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Banyaknya manfaat menjadikan tunas kelapa dijadikan sebagai lambang dari pramuka di Indonesia. Paragraf kedua ini juga termasuk dari pernyataan umum. Di paragraf ketiga, tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Di paragraf ketiga ini juga masih termasuk pernyataan umum. Lanjut di paragraf keempat, bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Di paragraf keempat ini termasuk dari deskripsi bagian. Lanjut di paragraf kelima, berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Di paragraf kelima ini termasuk dari deskripsi manfaat. Lalu di paragraf terakhir, para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohon sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Di paragraf terakhir ini termasuk dari deskripsi manfaat juga. Itu saja yang bisa saya presentasikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.